Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan guys. Kembali lagi ketemu bersama Mbah Gito Condrowijoyo, orang kaya di dunia nyata maupun di dunia gaib guys ya. Guys, ini Mbah mau berbagi di part 2 untuk masalah perbaikan mesin mic high speed motor strong handpiece high speed motor strong 20L guys ya. Dengan alat yang seadanya kita bisa buat sendiri guys. Kemarin baru review sebelumnya, yang belum silahkan lihat part 1. Kemarin baru review masalah carbon brush dan bearing, analisanya. Dan sekarang bongkar total handpiece high speed strong 102L guys ya, Saisin. Ini analisa ini kerusakannya adalah high speed handpiece-nya ini tidak bisa muter guys ya. Analisanya tidak bisa muter. Tidak bisa muter itu pertama kali yang harus diperiksa carbon brush. Di part 1 Mbak tunjukkan cara buka carbon brush. Jika carbon brushnya bagus, harus dibongkar, dibersihkan. Bisa jadi bearingnya rusak guys ya, bearingnya pecah. Itu yang menyebabkan tidak muter. Kalau bearingnya pecah, cara gantinya juga lumayan sulit guys. Oke guys, sekarang Mbak review gimana caranya membuka bearing guys ya. Cara pertama ini perbagian Mbak review dulu ya, biar tidak bingung. Ini pakai alat seadanya, bisa buat sendiri. Ini bagian belakang guys ya, armatur di dalam ini. Ini bagian tengah, ini bagian depan. Ini bagian belakang sendiri. Ini tengah, ini kopling guys ya, ini kopling. Ini cak depan, ini cak depan, ini per tengah. Ya, oke. Ini per tengah guys ya, ini tutup belakang. Ini bearing yang pecah guys. Ini bearing yang pecah. Nah, ini bearing yang pecah guys ya. Bearingnya pecah bagian belakang guys ya. Bagian belakang pecah. Ini bagian belakang, ini bagian depan guys. Ini bearing di sini, ini bearing depan, ini bearing belakang. Dan di bearing di sini juga ada lagi guys. Di bearing di sini ada lagi dua lagi, 1 2. Tapi di sini tidak masalah. Biasanya yang sering kalau misalnya tidak bisa gerak itu yang rusak di bagian depan atau bagian belakang ya guys ya. Jika yang kebetulan yang ini bagian belakang yang pecah guys. Jika bagian belakang yang pecah, itu pembukaan ini akan ada tutupnya ini. Ini ada tutupnya pakai obeng minus. Ini agak sulit guys ya. Ini agak sulit. Dia akan keras. Tutupnya itu akan keras. Ini tutupnya di sini. Ini tempat carbon brush. Nah, bearingnya masuk di dalam. Di sini ini keras. Kenapa keras? Karena dia udah campur sama pecah-pecahnya bearing, makanya keras tutupnya. Harus dimasukkan dulu sampai dalam baru dibuka. Kalau nggak bisa dibuka ya guys, jangan dipaksa buka terus. Nanti minusnya ini lubang minus ya. Nah, ini review untuk part guys ya. Cara pembukaannya nih. Mbak tunjukkan cara pembukaannya. Cara pembukaannya ini namanya armatur guys ya. Ini namanya armatur. Ini namanya armatur ya. Kalau di pesawat namanya armatur ya. Ini untuk turbin ya. Kayak di pesawat, istilahnya kayak di pesawat ya, armatur. Ini lamel ya. Ini lamel. Ini gulungannya di sini guys ya. Nah, ini lamel. Terus ini tadi bagian belakang ini masuk. Ini bearingnya itu pecah guys ya, bearingnya pecah guys ya. Bagian belakang masuk pecah.
Ini di sini guys ya. Nah ini bagian belakang. Ini armatur ini masuk ini guys ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Ini guys ya. Ini ada magnet. Ini pecah guys ya. Ini pecah. Ini pecah ini guys. Nah, ini kan ini bearing luar. Oke, kelihatan kan? Ini bearing luar. Ini saya taruh dulu guys ya. Ini bearing luar ya guys ya. Ini bearing dalam. Ini masuk di sini. Nah, ini pecah. Kalau ini pecah otomatis tidak bisa. Kalau ini pecah otomatis tidak akan bisa muter. Seret guys ya. Kalau ini pecah tidak otomatis tidak akan bisa muter dan seret. Ngunci guys ya. Karena gotir-gotirnya udah slip. Nah, kalau ini pecah, kalau ini lepas, kalau pecah lepas ya. Tapi ini di belakang ini tidak akan bisa lepas. Nah, caranya gimana cara ngelepasnya? Ini kan nancep guys, ini masuk segini. Kelihatan ya, ini masuk segini. Masuk segini guys ya. Masuk. Nah, masuk. Cara ngelepasnya ini kita buat sendiri alatnya guys ya. Kita buat sendiri alatnya. Kita pakai borcun guys. Kita pakai borcun. Kita gerinda kecil. Bagian tengah ini kita gerinda guys. Kita pakai alat borcun, betul guys ya. Nah, seperti ini kita gerinda. Ini kita gerinda bagian tengah guys. Ini kita gerinda muter. Nah, supaya di tengah sisa-sisa bearing ini bisa ada cekungan guys ya, ada cekungan. Oke. Supaya di tengahnya ini ada cekungan. Nah, di tengahnya ini ada cekungan ya. Oke. Di tengahnya ini ada cekungan, di sini ada cekungan. Kelihatan ya. Nah, jika di tengahnya ada cekungan, kita harus buat gini guys ya. Ya, cepit gini. Ini plat stainless atau apa ditipisin terus dicowain gini guys ya. Nah, tujuannya apa? Ini bisa masuk gini. Terus gini masuk guys ya. Nah, bearing yang sisa tinggal sedikit tadi masuk. Ya kan guys ya. Oke. Masuk. Nah, setelah masuk, kalian beli besi L, letter L guys ya. Beli letter L, oke. Kalau nggak ada cari di loak. Terus ini taruh. Kalau nggak pakai ini rusak nanti bearingnya kalau kita paksa. Nah, kalau kita paksa gerinda atau paksa palu, rusak. Ini nanti armaturnya ini rusak. Gulungannya ini bisa-bisa ini bend. Ya, asnya bisa bend. Kalau asnya bend, ganti bearing pasti nggak akan bagus. Meskipun ganti baru bearing, nanti hasilnya akan kasar atau gelinjang. Bergelombang ya, gelinjang ya, nggak rata, nggak simetris. Ini gini guys ya, cara gini. Oke guys, nah gini. Terus ini disodok pakai ragum guys ya, harus punya ragum itu yang puter-puter gini guys ya. Nah terus di tengahnya ini dikasih, tengahnya ini didorong gini. Oke, tengahnya didorong, kasih ragum. Saya tunjukkan guys ya. Ragumnya seperti apa saya tunjukkan ya. Ini harus taruh gini. Oke. Terus ini yang kecil ini taruh depan sebelah sini. Taruh depan. Terus ini diputer pelan-pelan sampai lepas ini ya. Karena kalau didorong kan dia langsung pelan lepas ya guys ya. Pakai ragum besar ataupun kecil sama, yang penting ininya bisa masuk guys ya. Armaturnya bisa masuk. Oke guys, ini cara melepas sisa bearing yang lengket di as guys ya, di armatur, di as armatur. Oke guys ya, ini cara untuk melepas bearing guys ya. Nah itu cara tadi melepas sisa ini guys ya. Sisa bearing yang lengket di bagian belakang. Karena kalau di sini udah penyok guys, dia tidak akan bisa meskipun kamu tang apa, kecuali harus di istilahnya
shock guys ya, disodok tapi pakai teknik guys ya, nggak asal, supaya asnya tidak rusak. Terus kunci guys, misalnya kunci hilang. Untuk buka ini, cak ini misalnya kunci hilang, nggak usah khawatir guys ya, buat sendiri dari stainless dibentuk persis seperti ini. Atau kalau punya tab, pakai gagangnya tab bisa guys. Masuk tengahnya gagangnya tab, tinggal diputer. Oke guys. Nah, teknik itu harus pinter-pinter ngakali guys ya. Karena alatnya kadang terbatas guys. Nah, semuanya bisa menjadi solusi. Nah, harus pinter-pinter mencari solusi guys ya. Udah guys, itu nanti jika sudah selesai review hasilnya, suaranya gimana setelah diganti bearing depan belakang, harus dirasakan tidak getarnya panas apa enggak. Kalau stabil panas, speednya juga stabil, berarti sudah selesai guys. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semongko.